كنت أين يا شوقا ولطيبة ذرفت عشقا وأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Rifki dari kampus UIN Antasari Banjarmasin. Ingin melakukan PPA 2 di Sekolah MTSN 9 Hulu Sungai Selatan untuk kelas 8 mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum kita memulai pembelajaran daring pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki pembahasan pada hari ini, kalian masih ingat gak pembelajaran minggu kemarin? Itu tentang isi pokok kandungan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat, hikmah diturunkannya Al-Quran. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Adapun materi subbab yang akan dibahas pada hari ini adalah pengertian mukjizat, karamah, irhas, dan maunah. Yang kedua, dalil nakli dan contoh kebenaran mukjizat. Jadi hari ini kita dua pembahasan. Baik, langsung saja kita memasuki pembahasan, yaitu pengertian mukjizat, karamah, irhas, dan maunah. Pengertian mukjizat. Mukjizat itu menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu azaza yu'zizu mu'zizun atau mu'zizatan, berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Kemudian secara istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasulullah dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Jadi yang namanya mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada Nabi dan Rasulullah untuk membuktikan dirinya sebagai Nabi dan Rasul. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mukjizat itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, diturunkan hanya kepada Nabi dan Rasulullah. Yang kedua, merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Yang ketiga, diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah. Yang keempat, diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Yang kelima, bertujuan untuk melemahkan orang kafir yang tidak percaya akan kerasulan atau kenabian itu, atau memecahkan masalah kaum muslimin. Itulah ciri-ciri mukjizat. Kemudian mukjizat itu terbagi dua macam, yaitu yang pertama, mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang nampak. Mukjizat ini dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera. Mukjizat kauniyah juga disebut dengan mukjizat yang terbatas, artinya di luar kemampuan manusia. Itu pun terjadi hanya sekali dan dalam satu tempat saja, tidak bisa diulang dan tidak bisa dipelajari. Contohnya, mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati, itu pun atas izin Allah. Yang kedua, mukjizat akliyah adalah mukjizat yang dapat dipahami oleh akal pikiran. Ciri khusus mukjizat akliyah ini, cirinya adalah berlaku universal atau menyeluruh dan dapat dipahami oleh akal pikiran. Contohnya, Al-Quran memiliki keistimewaan, yaitu kandungannya luar biasa. Kemudian susunan sastra yang indah dan akan terjaga sepanjang masa. Kemudian selanjutnya yaitu kejadian-kejadian luar biasa lainnya. Nah,
Yang pertama yaitu karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat beribadah kepada Allah. Jadi karomah itu hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah, termasuk juga para aulia-aulia Allah atau wali-wali Allah. Nah, syarat-syaratnya terjadi karomah antara lain. Yang pertama, orang yang mendapat karomah itu bukan seorang nabi atau rasul Allah. Nah, yang kedua, tidak memiliki syarat khusus berupa doa, bacaan, ataupun zikir lainnya. Yang ketiga, terjadi pada seorang hamba yang soleh tadi. Nah, baik dia mengetahui terjadinya karomah ataupun tidak. Yang keempat, bertujuan menguatkan keimanan dan keislaman orang yang mendapat karomah tersebut. Yang kelima, diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman serta bertakwa kepada Allah. Itu syarat-syarat terjadinya karomah. Kemudian yang kedua yaitu irhas. Irhas adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa yang terjadi pada diri calon rasul. Irhas terjadi sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu maunah, yaitu kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seseorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Maunah ini terjadi pada orang biasa-biasa saja, itu pun berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu dalil nakli dan contoh kebenaran mukjizat. Adapun beberapa bukti dan contoh mukjizat para rasul, diantaranya yang pertama mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim termasuk Rasul Ulul Azmi dan Rasul yang diberikan suhuf oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim lahir di tengah-tengah kaumnya yang menyembah berhala. Bahkan ayahnya pun yang bernama Azar itu adalah pembuat patung berhala. Untuk membekali kerasulannya, maka Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah mukjizat, diantaranya yang pertama selamat dari api yang menyala-nyala, sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 69 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Artinya, kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Kemudian mukjizat Nabi Ibrahim yang kedua yaitu doa Nabi Ibrahim itu mustajab, yaitu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar sebagian besar keturunannya menjadi orang-orang soleh. Yang ketiga, mimpi yang benar untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian mukjizat yang kedua yaitu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah salah satu nabi yang termasuk ulul azmi dan diberikan suhuf dan juga diberikan kitab Taurat. Nabi Musa lahir di tengah penderitaan kaumnya Bani Israel dalam perbudakan Raja Fir'aun yang mengaku dirinya menjadi Tuhan di negeri Mesir sana. Nah, Nabi Musa itu diangkat menjadi rasul setelah menerima wahyu di lembah Sinai selama 40 malam dengan bukti kitab Taurat dan suhuf Nabi Musa. Nabi Musa itu memimpin perjalanan pelarian kaum Bani Israel dari Mesir ke Palestina setelah melewati rangkaian peristiwa-peristiwa yang besar. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut menjadi mukjizat bagi Nabi Musa alaihissalam. Nah, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Musa selamat dari pembunuhan Fir'aun setelah tongkatnya itu
menjadi ular besar yang memakan seluruh ular sihir Fir'aun. Itu pun atas izin Allah, sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Thaha ayat 19 sampai 21, yang artinya Allah berfirman, lemparkanlah hai Musa, lalu dilemparkanlah tongkatnya itu. Nah, maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Kemudian yang kedua, membelah Laut Merah dengan cara memukul tongkatnya sehingga terbentang jalan di tengah-tengah laut, sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Thaha juga ayat 77 sampai 78, yang artinya, dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku atau Bani Israel pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering itu, dan engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Quran surah Thaha ayat 77 sampai 78. Yang ketiga, Nabi Musa dan bangsa Israel dalam perjalanan pelarian ke Palestina selalu dinaungi awan yang teduh dan diberi rezeki berupa burung salwa dan buah manna. Yang keempat, dengan izin Allah dapat menghidupkan orang mati. Dalam Quran disebutkan dengan perantara bagian tubuh betina yang disembelih oleh Bani Israel. Sapi betina tersebut diperoleh dengan usaha yang sangat sulit. Yang kelima, dengan tongkatnya Nabi Musa memukul batu sehingga memancarlah 12 mata air yang mencukupi kebutuhan air 12 suku yang dipimpinnya, sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 60, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerusakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 60. Kemudian selanjutnya yaitu mukjizat Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Kabar kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW itu telah diberitakan di dalam kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu di dalam kitab Taurat, Zabur, dan juga kitab Injil. Nah, Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang rasul yang mempunyai kedudukan multi kompleks, artinya mempunyai banyak kedudukan. Nah, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah sebagai rasul, sebagai pemimpin agama, sebagai pemimpin negara dan masyarakat, sebagai pemimpin keluarga, serta sebagai pemimpin atau pribadi teladan bagi umatnya. Nah, di antara mukjizat Nabi kita Muhammadin SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mukjizat Al-Quran, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 174, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, atau Nabi kita Muhammad SAW dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua, yaitu Isra dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, dan Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam waktu kurang dari 1 malam. Nah, sahabat yang membenarkan Nabi kita Isra dan Mi'raj
adalah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian yang ketiga, mengetahui hal-hal yang akan terjadi dengan seizin Allah, misalnya kehancuran negara Persia dan Romawi, atau penyebab kematian Hasan cucunya karena terbunuh, dan lain sebagainya. Yang keempat, dari jarinya keluar air bersih, dapat mencukupi kebutuhan minum orang banyak. Yang kelima, Nabi kita itu dapat membelah bulan. Nah, itulah mukjizat Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Baik, kepada anak-anak masih semangat? Alhamdulillah. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan, yaitu perbedaan antara mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Kalau mukjizat itu sesuatu kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan pada Rasul Allah. Yang kedua, karomah, sesuatu kejadian yang luar biasa yang terjadi pada orang-orang soleh atau hamba-hamba pilihan Allah, atau bisa juga terjadi kepada wali-wali Allah. Yang ketiga yaitu irhas, yaitu sesuatu yang terjadi pada calon diri Rasul. Yang keempat yaitu maunah, sesuatu luar biasa yang terjadi pada orang-orang biasa saja, itu atas berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pembelajaran daring pada hari ini. Kalian harus tetap semangat walaupun belajar di rumah. Semangat, oke? Oke. Mungkin Bapak tutup pembelajaran daring pada hari ini. Marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih kepada anak-anak atas perhatiannya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.